nama saya Afnius Maida dari Uni 1 PGSD Universitas Samudra Langsa. Nah, di sini saya akan mereview dua film. Yang pertama yaitu berjudul The Miracle Worker dan Tare Zameen Par. Nah, dua film ini sangat menarik untuk kita tonton karena dalam film ini menceritakan bagaimana cara kita untuk mengasuh anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu saya akan mereview film yang berjudul The Miracle Worker. Nah, dalam film The Miracle Worker ini diadaptasi dari kisah nyata seorang penulis dan aktivis yang sukses bernama Helen Keller. Helen Keller adalah anak dari keluarga yang berpengaruh. Nah, film ini menceritakan seorang gadis yang cantik dan imut, namun di balik paras cantiknya ia memiliki kekurangan yaitu buta dan tuli sejak ia masih bayi. Sehingga Helen sulit untuk berkomunikasi dan mudah sekali marah serta mengamuk. Dalam kesehariannya, untuk menenangkan sikap Helen yang liar, ibunya biasanya selalu menenangkan dengan sebuah permen. Nah, untuk menyembuhkan penyakitnya, Helen sudah dibawa berobat ke beberapa rumah sakit di dua negara dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Lama-kelamaan, ayah Helen pun mulai frustasi dan ayahnya mengusulkan agar Helen dikirim ke rumah sakit yang bisa merawatnya dengan baik. Akan tetapi, Ibu Helen menolak hal tersebut. Dan akhirnya kedua orang tua Helen mencari cara untuk dapat memperbaiki sikap buruk Helen. Dan akhirnya ayah Helen memutuskan mengirim surat ke Institut Perkin agar mengirimkan seorang pengajar untuk mengajari Helen. Maka dipilihlah Annie Sullivan sebagai pengajar Helen. Dan dengan segera Annie menuju kediaman Helen dengan menggunakan kereta api. Annie dipercaya sebagai pengajar dengan kualifikasi yang tepat dengan kebutuhan Helen saat ini. Nah, ibu Helen yaitu Katie Keller dan adik tirinya Jimmy menjemput Annie di stasiun menggunakan kereta kuda. Di atas kereta, Annie sedikit bertanya-tanya kepada ibu Helen tentang kondisi Helen. Lalu Jimmy menyinggung terkait kebiasaan orang tua di rumah yang biasa menyogok Helen dengan sebuah permen apabila Helen sedang mengambek. Dan rencananya karena hubungan antara Helen dan orang tuanya sangat buruk, maka Annie memutuskan untuk mengajarkan bahasa kepada Helen. Sampainya di kediaman Helen, Annie memberikan pelajaran kepada Helen. Kata pertama yaitu yang diajarkannya ialah kuil dan boneka. Tekniknya dengan menggunakan huruf Braille, melalui tangan lalu memberikan benda-benda tersebut ke tangannya. Alhasil tanpa terduga, Helen berhasil untuk mengikutinya, walaupun Helen agak kesulitan memahami bentuk dan hurufnya. Sepertinya orang tua Helen agak kurang yakin dengan pembelajaran yang diberikannya. Namun, Annie tetap yakin Helen adalah anak yang pintar walaupun pemarah. Saat makan pagi tiba, Annie melihat bahwasannya Helen makan dengan tata dan cara yang salah. Lalu Annie mencegah Helen untuk makan dengan hal tersebut. Dan seenaknya Helen mengamuk dan menangis. Annie pun menyuruh semua keluarga Helen meninggalkan dia bersama Helen saja di ruang makan ini, agar dia bisa mengajarkan Helen makan dengan cara yang benar. Saat mencoba mengajarkan Helen cara makan yang benar, nampaknya Helen menolaknya dan melakukan perlawanan kepada Annie. Lalu setelah Helen tenang, Annie mencoba mengajarkan Helen makan dengan sendok karena Helen terbiasa makan dengan tangan. Walaupun agak susah makan dengan menggunakan sendok, akhirnya Helen bisa menggunakan sendok. Saat Annie berjalan-jalan di luar rumah, ia memikirkan dan berusaha mencari solusi agar Helen bisa menjadi anak yang baik. Setelah beberapa saat berjalan, Annie menemukan rumah kosong yang dibuat menjadi gudang dan ia langsung meminta agar ia menggunakan rumah tersebut untuk pengajaran Helen. Karena apabila Helen terus di rumah orang tuanya, Helen tidak akan ada perubahan yang terjadi pada dirinya. Dan akhirnya orang tua Helen memberikan izin kepada Annie untuk mendidik Helen di rumah kosong tersebut. Dengan catatan, harus ada kemajuan yang terjadi kepada Helen dengan waktu 2 minggu. Dan Helen pun dibawa oleh orang tuanya ke rumah tersebut dan menitipkan Helen kepada Annie. Dimulailah hari-hari Annie dan Helen hanya tinggal berdua saja. Hari pertama mereka lalui dengan tidak baik. Helen mengamuk dan sembunyi di bawah tempat tidur. Nah, hari kedua Annie mengajak Helen mengelilingi kebun
dan mengajarkan berbagai suku kata dan benda-benda, tetapi Helen belum sepenuhnya mengerti. Nah, saat tiba waktu makan siang, Ibu Helen menghampiri anaknya dan mulailah nampak perubahan pada Helen yang sudah bisa makan menggunakan sendok. Ibu Helen sangat merindukan Helen, kemudian ia menjemput Helen. Akan tetapi Annie berusaha meminta waktu beberapa saat lagi untuk ia bisa mengajari Helen. Namun Annie pun tidak bisa melarang dan akhirnya mereka kembali ke rumah utama. Dan ketika makan keluarga dilaksanakan, tingkah laku Helen kembali ke semula dan tidak beraturan, dan Annie marah besar kepada Helen atas tingkah lakunya. Annie kembali mengajari Helen bagaimana cara makan yang benar. Namun Helen merasa terganggu, bahkan Helen menyiram air di wajah Annie. Kemudian Annie membawa Helen secara paksa ke pompa air. Tindakan Annie sempat dilarang oleh orang tuanya, namun James Keller, kakak Helen, mengatakan bahwa tindakan Annie tersebut adalah tindakan yang tepat. Akhirnya Annie menyuruh Helen mengisi air yang telah ditumpahkannya, dan seketika keajaiban pun terjadi. Helen belajar dengan semua indera yang dimilikinya. Lalu Annie mengajarkan lagi benda-benda yang ada di sekitar rumah. Melihat kemajuan yang signifikan dari Helen, orang tuanya menjadi sangat senang dan berterima kasih ke Annie yang telah merubah Helen dan mengajarkan Helen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di akhir film, Helen bertanya dengan isyarat kepada Annie, dengan nama apa ia harus memanggil Annie, dan Annie pun menjawab guru. Jenis penyakit yang diderita oleh Helen adalah tunarungu, tunawicara, dan tunanetra. Nah, film ini mengajarkan kita bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki tanggung jawab, seperti menghormati satu sama lain, menghargai, dan saling menyayangi. Nah, pesan atau inspirasi yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan mudah berputus asa. Karena buah dari kesabaran dan rasa cinta adalah menjadikan hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Film yang kedua yang berjudul Tare Zameen Par. Nah, dalam film ini menceritakan ada seorang anak bernama Ihsan yang masih duduk di kelas 3 SD. Ihsan merupakan anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi di kondisinya yang sekarang, Ihsan belum bisa membaca dan berhitung. Dalam kelasnya, ia dianggap sebagai anak yang sangat kekurangan dan mendapatkan nilai terendah. Ihsan ini bukanlah anak satu-satunya. Ia memiliki kakak laki-laki yang bernama Johan. Sangat berbeda jauh dengan Ihsan, Johan adalah anak yang pintar dan mendapatkan nilai-nilai baik di setiap mata pelajaran. Ihsan merupakan anak yang tidak tertarik kepada pelajaran. Ia lebih suka bermain dan menemukan sesuatu hal yang baru. Ihsan selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik di rumah maupun di sekolah. Ihsan sering dimarahi oleh orang tuanya di rumah dan sering dimarahi oleh guru di sekolah karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Ihsan sangat suka dengan dunia yang berbau seni dan berkaitan dengan hewan. Ia suka melukis, menggambar, dan bermain. Karena kenakalan dan kekurangan Ihsan, kepala sekolah memberi arahan kepada kedua orang tua Ihsan agar memindahkan Ihsan ke sekolah asrama. Akhirnya, ayah Ihsan berencana untuk memindahkan anaknya ke sekolah asrama. Walaupun Ihsan menolak dan berjanji agar belajar dengan baik, tetapi ayahnya bersikeras untuk memindahkan ke sekolah asrama. Mereka sekeluarga pun akhirnya mengantarkan Ihsan ke sekolah asrama. Dimulailah kehidupan Ihsan yang baru di kehidupan asrama. Nah, selama di asrama, Ihsan kebanyakan melamun dan menangis karena jauh dari keluarga dan rumah. Walaupun Ihsan telah pindah ke sekolah asrama, tetap ia selalu mendapat bulian dan selalu dimarahi oleh gurunya karena tidak bisa belajar. Pada suatu hari, sekolah asrama kedatangan guru baru Mahram Sakarnikum. Guru ini mempunyai pengajaran yang sangat menyenangkan dan guru Nikum sering sekali memperhatikan Ihsan yang merasa tertekan dan takut. Guru Nikum mencari tahu apa yang terjadi kepada Ihsan dan guru
Nikum mencari tahu tentang Ihsan dan akhirnya guru Nikum tahu bahwa Ihsan adalah anak yang berkesulitan dalam belajar. Guru Nikum pun berkeinginan membantu dan berusaha merubah Ihsan. Ia menceritakan di dalam kelas tentang tokoh-tokoh terkenal yang tidak bisa membaca dan berhitung. Ihsan pun menjadi lebih semangat dalam belajar dan mengeluarkan kemampuan dalam bidang seni. Guru Nikum pun menjumpai kepala sekolah asrama dan membahas tentang Ihsan dan mengatakan Ihsan memiliki daya pikir di atas rata-rata anak pada umumnya. Guru Nikum mencoba terus-menerus untuk mengajari Ihsan tentang membaca dan menulis dengan cara yang berbeda dan media yang berbeda. Ihsan pun belajar dengan sangat bersemangat dan mendapatkan guru yang mengerti akan halnya. Berkat guru Nikum, kemampuan belajar dan menulis Ihsan berkembang dengan baik dari waktu ke waktu. Tibalah waktu acara melukis dan semua orang berhak ikut. Dan Ihsan pun mengikuti lomba melukis itu. Lukisannya pun sangat bagus dan mengagumkan banyak orang. Dan saat kepala sekolah mengumumkan pemenang melukis itu, pemenangnya ialah Ihsan. Hasil lukisannya itu menjadi terbaik dan akan menjadi sampul tahunan sekolah. Ketika orang tua Ihsan datang untuk mengambil rapot, kepala sekolah itu memberi buku tahunan dengan lukisan Ihsan di sampulnya. Kepala sekolah sangat bangga dengan adanya Ihsan di sekolah asramanya. Orang tua Ihsan pun sangat senang ketika guru menceritakan kemajuan Ihsan di beberapa mata pelajaran, khususnya di pelajaran kesenian. Orang tua Ihsan pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nikum. Penyakit yang diderita Ihsan adalah tunagrahita. Nah, kesimpulan yang kita ambil dalam film ini yaitu tak selamanya anak yang mempunyai keterbelakangan mental mempunyai kekurangan. Di balik itu semua, mereka mempunyai bakat yang luar biasa. Mereka hanya butuh dukungan dan dorongan orang terdekat dan bukan hinaan, cacian, dan makian. Film ini mengajarkan bagaimana cara kita memperlakukan anak berkebutuhan khusus dengan baik tanpa harus melukai jasmani dan rohaninya. Di sini, peran guru dan orang terdekat sangat mempengaruhi perkembangan anak. Guru yang sukses ialah ketika guru itu dapat membawa perubahan yang baik buat siswanya. Guru yang baik adalah guru yang selalu membimbing tanpa harus menjatuhkan mental anak tersebut.